Oke, masih bersama dengan saya. Kemudian tadi di video nomor 2 tentang bocah Angon menaikkan value, nilai meter, materi, material, alami kealamian sebagai tanggung jawab untuk saya kembalikan kehormatan penempatan yang seharusnya alam ini, planet ini, dan bumi ini miliki, serta terlebih lagi adalah pencipta dan para pelaksananya. Nanti kita terkait dengan sistem agama, kita bahas dulu tentang kenapa, karena memang dari sejarah kita bahas, kita mulai dari awal, dari Adam, bagaimana sejarah penyelewengan Hawa menjadi hawa nafsu, kemudian konflikan, bagaimana kapital, Illuminati, dan kalau saya mau tempatkan petanya itu menjadi sebuah gambaran seperti ini. Kita tahu kalau ada segitiga, kemudian di sini ada segitiga lagi, ya semakin luas. Itu sebabnya seperti ini adalah menjadi basic dolar, ya kan? Di sini ada mata dewa dan mata sebagainya. Ini bicara tentang sejarah kapitalis, ini sosialis, ini bicara tentang ada banyaknya berdarah-darah kaum gorong-gorong, bagaimana komunis sistemnya ada di sini di sebelah sana, ya kan? Ke sana arah komunis, kemudian di sini ada rebel, kemudian ada gun and rose, kemudian di sebelah sini ada pleasure. Bagaimana semakin ke bawah peta zaman namanya, semakin ke bawah semakin berdarah-darah dan semakin goblok ke goblok-goblokan. Oke, kemudian terkait kita penempatan di Indonesia di sebelah mana, dan kita terkait hanya satu saja. Tadi saya sebelum di video sebelumnya saya terkait dengan gambar ini. Saya mau kembalikan bahwa planet ini bicara tentang matahari dan bulan yang saya sebut Tuhan tuh. Dan ini adalah sebuah skrip, sebuah peninggalan kuno yang menunjukkan bahwa mereka bisa berkomunikasi. Kemana kemampuan komunikasi mereka dijelaskan oleh para pemimpin kita, bahkan para pemimpin agama. Kalau Anda tidak mampu, nanti Anda adalah satu golongan yang pasti, yaitu golongan tegar tengkuk dan golongan bebal yang membawa kesesatan dan membawa bangsa ini menjadi hancur-hancuran. Ada yang menjelaskan, ada pemimpin yang menjelaskan, karena ini adalah bicara soal kepemimpinan, ini bicara soal kabinet, ini bicara soal masyarakat. Kalau sampai ini hilang, maka apa yang terjadi? Dan kalian pertahankan kehilangan itu hanya untuk Hawa yang bergeser dengan hawa nafsu. Itu sebabnya terkait dengan Indonesia, dengan Nusantara, terkait dengan sejarah Mesir kolonial, terkait dengan panduan buku suci, dan kalian memutarbalikan dalam konspirasi propaganda yang membuat orang-orang berkarunia itu seperti orang yang terkutuk, ditolak, diantikan. Sebenarnya Anda dan pasukan Anda adalah orang-orang yang memang sesat kesesatan. Tetapi saya mau cerita bahwa Anda tolong lihat anak Anda tolong lihat cucu Anda. Kenapa? Anda korbankan mereka hanya untuk nafsu kalian. Dan kalian semakin keberadaannya semakin di bawah. Dan ini diterangkan seperti ini. Itu sebabnya saya suka sekali bertanya dengan matahari, karena matahari bisa memberikan. Dan tebak, apa salah satu tanda yang diberikan? Adakah presiden kita dan para kabinet, para menteri menceritakan tentang hal ini? Tidak. Apa yang mereka ceritakan? Tentang kekuasaan dan penempatan yang palsu. Adakah menteri pendidikan menceritakan tentang hal ini dalam mendidik anak-anak? Adakah menteri agama menceritakan ini? Tidak ada. Lalu apa yang kalian ceritakan? Hanya seputar hawa nafsu, kekuasaan di balik partai. Dan masyarakat, adakah mereka menceritakan ini? Anda tidak tahu. Kalau tidak tahu, Anda menjadi korban. Dan pantaskah bumi kita Nusantara yang menjadi Indonesia sekarang dipegang oleh orang-orang macam kalian, yang gobloknya teramat sangat goblok, yang tololnya teramat sangat tolol? Saya menantang semua tokoh agama. Adakah yang bisa seperti itu? Saya menantang semua kabinet yang ada. Saya menantang para dewan. Aturan apa yang Anda terapkan di planet ini? Adalah aturan tak tahu diri. Itu sebabnya bahkan apa yang ditulis di sejarah kita tentang bocah Angon pun Anda sendiri menolaknya. Dan kalian tahu apa yang terjadi. Tidak hanya tulisan-tulisan dari zaman Jawa, tetapi tulisan-tulisan sejarah Anda tiadakan. Anda adalah orang yang bertopeng tapi tak beragama.
Kenapa? Karena agama menuliskan bahwa kisah itu adalah kisah kebenaran dan Anda sendiri tak mau melakukannya. Tapi Anda bersembunyi di balik agama. Anda bersembunyi di balik pemerintahan dengan sistem apa? Isolasi. Lalu bagaimana masyarakat? Pantaskah kalian dijadikan korban sampai berdarah-darah? Pantaskah anak cucu kita yang perempuan dijadikan pelacur? Pantaskah mereka masa depannya yang cerah sudah tergadaikan demi kuasa kalian dalam pemerintahan sekarang? Pantaskah negeri ini yang kaya menjadi sebuah negeri yang gagal karena kalian yang memandu bersama dengan masyarakat yang mendukung? Saudara bisa bayangkan, jika Daud tidak maju melawan Goliat, bangsa Saul hancur. Dan kalian menjalankan peran itu. Yang harusnya ada Daud, Anda tiadakan. Dengan kesombongan anak-anak muda sudah seperti Daud. Goblok. Kenapa? Karena kehilangan kemampuan bicara tentang alam. Kehilangan kemampuan mengerti matahari, mengerti bulan. Kehilangan keterangan dan kejelasan, kehilangan kebeningan. Dibalut dengan hawa nafsu. Makan minum, kawin mawin. Dan kalian tahu di mana letak Sodom dan Gomora kalau saya tempatkan di dalam posisi pemetaan peta zaman. Itu sebabnya kegoblokan kalian tolonglah dikontrol. Kenapa? Goblok itu bagian dari hawa nafsu. Tapi hawa nafsu diizinkan sampai hari ini harus bisa dikontrol. Kalau tidak bisa dikontrol, maka Anda lebih parah. Dan alam tidak main-main. Itu sebabnya sadarlah. Jika tak sadar, silakan saja. Kenapa? Saya tinggal menghilangkan peran yang apa yang harus saya perankan, saya hilangkan. Anda bisa bayangkan sendiri. Bagaimana kalau itu terjadi? Pesan saya buat kalian yang tidak menghormati bahasa ini dan sejarah ini, nikmatilah di balik semua penempatan ketaatan yang kalian sudah geser. Anda taat apapun juga, imanmu, kekonyolanmu, kemunafikanmu, kebodohanmu, kesia-siaanmu, itu menghancurkan segalanya. Bahkan pengetahuanmu. Kenapa? Karena Adam bicara tentang ketaatan, Habel bicara tentang pengetahuan yang asli, tapi ditiadakan, diganti dengan konspirasi dan jalannya sejarah yang terjadi hari ini. Itu sebabnya masih bersama dengan saya Bocangon yang kalian tempatkan dalam satu pola yang sama. Ketaatan yang palsu, hawa nafsu, kawin mawin, makan minum, spiritual, agama, konyol semuanya. Dan apa yang terjadi? Masa depan anak-anakmu, masa depanmu, sengsara hidupmu karena sakit penyakit menjadi taruhan yang Anda pasti kalah. Itu sebabnya tetaplah dalam peran Anda masing-masing. Dan saya akan memerankan satu peran. Apa? Saya pensiun jadi Satrio Piningit dan Bocangon. Mati.